Rizik sebut jaksa picik karena tuding cari panggung. Terdakwa kasus penyebaran berita bohong soal tes usap di Rumah Sakit Umi Bogor, Rizik Syihab, tak terima dituding jaksa penuntut umum atau JPU mencari panggung saat menyebut nama Wiranto, Budi Gunawan, dan Tito Karnavian dalam pledoinya beberapa waktu lalu. Menurut Rizik, JPU sangat picik dan naif dalam membaca persoalan. Di sini JPU sangat picik dan naif dalam membaca persoalan karena penuh dengan buruk sangka, kata Rizik saat membacakan duplik di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis 17 Juni 2021. Menurut Rizik, pada halaman 20 hingga 21 pledoinya, ia sangat memuji sikap Wiranto, Budi Gunawan, serta Tito Karnavian yang berjiwa besar, sehingga mau membuka pintu dialog dengan dia untuk rekonsiliasi demi persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia saat dia berada di Arab Saudi. Dan juga saya amat memuji bahwa hasil kesepakatan yang kami capai sangat bagus, serta justru saya menyesalkan kalau kesepakatan yang sudah sangat bagus tersebut akhirnya berantakan hanya karena adanya operasi liar intelijen hitam. Lanjut Rizik tentang hasil pertemuannya dengan Wiranto, Budi Gunawan, dan Tito. Rizik kembali menasihati JPU agar tidak berburuk sangka. Sekedar nasihat untuk JPU yang berakhlak mulia, ketahuilah bahwa buruk sangka itu tidak baik dan bukan bagian dari akhlak yang mulia. Bahkan bisa mengantarkan kepada dosa dan fitnah, kata Rizik. JPU sebelumnya menyatakan klaim Rizik dalam pledoinya, terutama klaim pertemuan dengan 3 nama di atas, tidak ada kaitannya dengan pokok perkara yaitu kasus tes usap di Rumah Sakit Umi Bogor. Dalam pledoi, terdakwa menyampaikan cerita-cerita yang gak ada kaitannya dengan fakta hukum. Dengan menyebut beberapa nama, ada Budi Gunawan, ex-Menko Polhukam Republik Indonesia Wiranto, Kiai Ma'ruf Amin yang kini jadi Wakil Presiden RI, atau Jenderal Tito Karnavian, kata jaksa Senin lalu. Jaksa berpendapat, cerita itu tidak ada hubungannya dengan fakta-fakta persidangan dengan perkara itu. JPU menyatakan bahwa cerita-cerita yang disampaikan terdakwa tersebut, JPU menilai tak ada relevansinya, tegas jaksa saat itu. Cerita terdakwa seakan-akan mencari panggung untuk menyalahkan pihak lain dan membenarkan secara sepihak yang dilakukan oleh terdakwa, lanjut jaksa. Pengadilan Negeri Jakarta Timur melanjutkan sidang kasus tes usap di Rumah Sakit Umi Bogor dengan terdakwa Rizik pada Kamis ini. Sidang beragendakan pembacaan duplik atau tanggapan terdakwa dan penasihat hukum atas replik dari JPU. Jaksa menuntut Rizik dengan hukuman 6 tahun penjara dalam kasus tes usap di Rumah Sakit Umi. Rizik, menurut jaksa, bersalah dan melanggar dakwaan primer, yakni Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1. Terdakwa Rizik Syihab tak memungkiri bahwa ia dan tim penasihat hukumnya sering terlibat perdebatan sengit dengan jaksa penuntut umum. Hal itu diungkapkan Rizik saat menyampaikan dupliknya terkait kasus tes usap di Rumah Sakit Umi Bogor. Jaksa memang lawan kami dalam perkara, tapi jaksa bukan musuh kami, kata Rizik di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis 17 Juni 2021. Rizik juga mengakui ia dan penasihat hukumnya sering menyerang jaksa, apalagi dalam dakwaan dan eksepsi serta tuntutan dan pledoi. Hingga dalam replik dan duplik kami saling serang dan saling menjatuhkan. Bahkan tidak jarang kami akan saling melontarkan kata-kata bodoh, dungu, pandir, tidak berakal, tidak sopan, dangkal, ngawur, jahat, zolim, dan sebagainya terhadap pendapat lawan, sebut Rizik. Menurut Rizik, itu merupakan hal biasa dalam persidangan, sehingga jangan diambil hati apalagi dijadikan dendam, kata ex-pentolan Front Pembela Islam itu. Dalam sidang eksepsi beberapa waktu lalu, Rizik menyebut para jaksa dengan sebutan dungu dan pandir karena dianggap tidak memahami soal surat keterangan terdaftar atau SKT Front Pembela Islam. Jadi di sini jelas JPU sangat dungu dan pandir, soal SKT saja tidak paham, lalu dengan kedunguan dan kepandirannya mencoba sebar hoax dan fitnah. Demikian bunyi eksepsi Rizik. JPU kemudian mengkritik pemakaian kata dungu dan pandir yang digunakan oleh Rizik dan tim kuasa hukumnya. Menurut JPU, kata-kata seperti dungu dan pandir itu bukan bagian dari eksepsi dan digunakan oleh mereka yang tidak terdidik. Kalimat-kalimat seperti ini bukanlah bagian dari eksepsi, kecuali bahasa seperti ini biasa digunakan oleh orang yang tidak terdidik dan digunakan oleh orang yang dikategorikan berpikir dangkal, ujar jaksa. Adapun Pengadilan Negeri Jakarta Timur melanjutkan sidang kasus tes usap di Rumah Sakit Umi Bogor dengan terdakwa Rizik Syihab pada Kamis ini. Sidang beragendakan duplik atau tanggapan terdakwa dan juga penasihat hukum atas replik dari JPU.
Jaksa telah menuntut Rizik dengan hukuman 6 tahun penjara dalam kasus tes usap di Rumah Sakit Umi. Rizik menurut jaksa bersalah dan melanggar dakwaan primer, yakni pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Cungto pasal 55 ayat 1 ke. Pengakuan Rizik soal umat yang lugu dan polos ditulis oleh Widodo SP di seword.com. Persidangan yang melibatkan seorang Rizik Syihab memang menarik untuk diikuti. Bagi sebagian orang, cerita seputar persidangan Rizik mungkin malah dirasa tidak kalah serunya dibandingkan dengan kelanjutan sinetron Ikatan Cinta yang lagi ngetren di RCTI itu. Tak terkecuali seorang Denny Siregar yang rasanya selalu menantikan apa yang terjadi di persidangan itu, termasuk apa yang disampaikan oleh Rizik sebagai pembelaannya. Seperti yang belum lama ini dibagikan oleh Denny Siregar lewat akun media sosial Instagramnya, sambil menyertakan tangkapan layar Rizik yang tampak membaca sesuatu dengan judul besar di atas gambar itu begini, Rizik, sebutan imam besar untuk saya datang dari umat yang lugu dan polos. Dua kata terakhir tampaknya menyengat keisangan Denny Siregar yang tidak tahan untuk lebih lama lagi berkomentar, sehingga muncullah unggahan tadi dengan caption yang menggelitik, pemilihan kata yang halus untuk menghindari kata bego. Ya, secara tersirat memang apa yang dikatakan oleh Rizik dapat mengarahkan tafsiran orang pada kata yang disebut oleh Denny Siregar tadi. Kondisi yang memprihatinkan rasanya jika sampai menimpa umat beragama manapun di dunia tanpa melihat latar belakang agamanya. Seandainya hal semacam itu terjadi di kalangan Kristiani pun, maka dapat pula menimbulkan setidaknya dua hal yang dapat bertolak belakang tergantung apa yang dilakukan. Kalau umat atau jemaat yang lugu dan polos itu dibekali dengan ilmu agama, lalu diarahkan agar menjadi pribadi yang lebih baik seiring pencarian dan pengenalan mereka akan Tuhan, maka niscaya dalam meniti perjalanan kerohanian mereka tidak akan menjadi masalah bagi orang lain. Namun, bila umat atau jemaat yang lugu dan polos itu justru dipandang sebagai kelompok yang dengan mudah dijadikan pasukan untuk tujuan tertentu dari si pemimpin agama itu sendiri, maka bahaya besar akan terbentang di depan mereka. Dalam konteks Kristiani yang kerap kali terjadi, misalnya hanya dengan pengajaran tentang persembahan saja, atau yang dilakukan dengan motivasi yang tidak benar, maka hasil pengumpulan persembahan itu dapat dikelola sedemikian rupa yang hanya mengarah pada tindakan memperkaya diri bagi si pemimpin umat atau jemaat tersebut. Jika dikaitkan dengan umat Islam yang menjadi agama mayoritas di negeri ini, maka pengakuan Rizik seharusnya membangunkan para lembaga keagamaan di negara ini, juga para pendakwa, ustadz, maupun para kiai dan habaib, mengenai PR besar yang kudu dituntaskan bersama. Tujuannya, jangan sampai umat yang lugu dan polos ini, atau yang rasanya masih ada jumlah yang cukup lumayan di seantero negeri ini, mendapat pengajaran yang salah, yang mengarah pada radikalisme maupun ketaatan mutlak kepada junjungan atau pimpinan, tanpa mengaktifkan akal sehat maupun logika berpikir yang sangat diperlukan dalam menjalani ajaran agama. Pengakuan Rizik bagi saya mencermati apa yang terjadi dengan kelompok mereka sendiri yang sempat melakukan aktivitas memberi kesan menyembah baliho dengan sosok gambar Rizik terlihat jelas di sana pada waktu itu. Juga menunjukkan bahwa selama ini dirinya lah yang justru memberi pengaruh buruk dengan memanfaatkan keluguan dan kepolosan orang-orang yang kini sudah terlalu memiliki pemahaman tertentu dari sekian banyak pengajaran yang sempat Rizik sampaikan. Saya rasanya sudah kehabisan kata kali ini untuk meneruskan tulisan tentang sosok yang gelar imam besarnya sempat disebut oleh jaksa sebagai isapan jempol belaka. Kita ikuti saja bersama bagaimana persidangan demi persidangan yang masih akan ditempuh Rizik selama beberapa waktu ke depan, yang tentu akan menguras tenaga, emosi, dan mengerosi psikologi dari seorang Rizik. Kalau perlu selama 1-2 tahun lagi, waktu yang Rizik habiskan untuk menjalani persidangan-persidangan berikutnya, baik untuk kasus yang saat ini berlangsung maupun kasus-kasus lainnya. Lalu, beberapa tahun lagi untuk menjalani hukuman setelah vonis akhir dari pengadilan sudah diketok untuk kasus-kasus yang kabarnya masih cukup banyak yang mengantri untuk dituntaskan di meja hijau. Akhirnya kembali pada caption Bang Denny Siregar tadi. Rasanya, saya tidak setuju bahwa kata spesial di atas menjadi salah satu kata ganti yang sangat tepat untuk mengabarkan lugu dan polos yang diucapkan oleh Rizik dalam pembelanya di hadapan para pengadil. Bagaimana menurut Anda?